Yesus tidak pernah memproklamasikan dirinya sebagai kepala GMKI. Anda dan saya yang bilang. Kalau begitu, taat dong sama dia. Ikut perintahnya. Dia bilang, ut omnes unum sim. Supaya mereka menjadi satu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan dengar firman Tuhan sebagai fondasi dasar bagi pergerakan, juga bagi dialog nasional ini. Mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Ya Bapa dalam Kristus Yesus, kami mohon kuasa Roh Kudus menuntun baik hamba-Mu yang menyampaikan, sebab hamba-Mu ini terbatas. Tuntun umat-Mu baik yang ada di gedung ibadah maupun yang melalui virtual. Biarlah kami tidak sekedar mendapatkan pengalihan pengetahuan belaka, tapi sungguh-sungguh berjumpa dengan kebenaran, kuasa dan kasih-Mu. Kami percaya firman Tuhan itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kami percaya firman Tuhan itu kebenaran yang membebaskan orang-orang yang terikat. Kami percaya firman itu kuasa yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kami percaya firman itu kasih Allah yang memulihkan hubungan-hubungan yang retak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saya memilih Kejadian pasal 11 ayat 1-9 dan saya beri judul We Beyond Me, kita melebihi saya. Saya membaca dari Alkitab terjemahan baru edisi 2. Kejadian 11 ayat 1-9. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran di tanah Sinear, mereka pun menetap di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat. Mereka juga berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama, supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom semuanya. Hari ini tanggal 14 Februari dikenal di dunia sebagai hari Valentine Day. Tapi juga hari ini adalah hari ulang tahun Ketua Umum PNPS, Bung Febri Calvin Tetelepta. Dan hari ini para senior merayakan 73 tahun GMKI. Jadi sebelum dengar khotbah ini, jadi baik yang di Zoom maupun yang di gedung, boleh kita berdiri cari 2-3 orang, kasih salam kasih, selamat ulang tahun, dan salam Valentine Day. Dari gedung lantai 3 Geraham
PGI Geraha Ekumene, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Alkitab itu firman Allah. Untuk mengerti isinya, diperlukan para ahli khusus untuk menafsirkannya. Kalau satu kitab bisa ditafsirkan ratusan bahkan ribuan ahli, dan itu pun belum sempurna. Tapi kalau ADART dan keputusan Kongres, nggak usah ditafsirkan, karena itu keputusan kita, tinggal dipraktekkan saja. Yang setuju bilang amin. Jadi saya nggak bahas latar belakang Menara Babel, karena saudara sudah tahu. Yang mau saya sampaikan ialah apa value, nilai yang terkandung di dalam pembacaan, nilai yang terkandung di dalam perjuangan GMKI mengabdi di Indonesia. Saya juga tidak bahas Valentine Day, karena saya bukan pencipta Valentine Day. Yang pertama, ayat itu bilang, seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya menurut King James Version, and the whole earth was of one language and of one speech. Seluruh bumi satu bahasa, satu logat. Yang pertama yang mau saya sampaikan, satu visi, satu tujuan dalam komunitas hidup bersama sebagai anak-anak manusia. Yang kedua, di dalam teks kita ada 3 kali kata ini diucapkan. Ayat 3 dan 4. Marilah kita. Marilah kita. Marilah kita. Kita terdiri dari saya dan engkau. Coba yang di gedung tunjuk orang kiri kanan, bilang kita. Amin. Marilah kita untuk memberi petunjuk bahwa Anda tidak bisa hidup seorang diri. Marilah kita menunjukkan bahwa sebuah visi bersama, tujuan bersama dapat tercapai jika kita mengerjakannya. Ada perintah, marilah kita. Dan saudara tahu di cerita tadi, tujuan mereka ialah membangun sebuah menara untuk 2 kepentingan. Untuk menyamai Allah dan untuk mencari nama. Coba bilang sama orang sebelah, enggak usah cari nama, Anda sudah punya nama. Jadi enggak usah cari-cari. Marilah kita, katakan marilah kita. Kita ini enggak bicara tentang jabatan, pangkat, golongan. Kita itu bicara tentang kodrat ilahi. Kita sama-sama diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Tidak ada yang lebih hebat dari yang lain. Tidak ada yang lebih hebat, laki-laki, perempuan, budak, hamba, Tuhan, semuanya sama. Paulus berkata, tidak ada yang lebih hebat dari yang lain. Sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih berkuasa dari yang lain. Itu sebabnya mereka berkata, marilah kita membangun tempat ini lebih tinggi untuk menyamai Dia dan kita cari nama. Dan ayat berikutnya Tuhan bilang begini, sejak sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Saudara-saudara, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak menyembah Allah, mereka tertib barisan mendengar apa kata pemimpin berdasarkan visi bersama. Mereka menyepakati membangun menara itu.
Mereka bersepakat untuk mencari nama. Itu keputusan kongres mereka. Bukan keputusan pemimpin sendiri. Keputusan bersama, membangun bersama untuk mencapai tujuan bersama. Visinya sama. Dan karena itu orang semuanya tertib di barisan. Dan dia berkata, marilah kita. Saya seringkali merenungkan ayat ini. Agak sedih melihat banyak gereja, banyak kegerakan yang bernama Kristen. Tetapi kata kita menjadi sesuatu yang mengancam peradaban manusia. Tuhan melihat dari atas dan dia berkata, sejak sekarang tidak ada satupun yang tidak dapat terlaksana. Rencana mereka pasti terlaksana. Mengapa? Karena komitmen satu bahasa, satu visi, satu tujuan untuk bersama-sama. Saya kira situasi GMKI mesti belajar dari peristiwa ini. Gereja-gereja terus belajar dari peristiwa ini. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita perhatikan ada spirit yang bertentangan. Spirit dari Babel. Spirit Babel ialah manusia mencari persatuan dan ketenaran dengan hikmat dan kekuatan sendiri. Dan itu kita ingat peristiwa Yesaya 14 di mana Lucifer, Luxio dan Fere bahasa Latin, ingin menyamai Tuhan sehingga Tuhan membuang dia ke bumi. Kesombongan itu akibatnya fatal. Itu sebabnya ada sebuah istilah yang sangat populer. Kesombongan mengubah malaikat jadi iblis. Tetapi kerendahan hati mengubah manusia jadi malaikat. Saya ulang, kesombongan itu akan membuat orang punya gaya hidup seperti iblis yang hanya mengancam, menteror, mengintimidasi dan ingin mendapatkan keuntungan. Itu spirit Babel. Yang kedua, saudara-saudara, manusia membuat nama bagi dirinya, tetapi hanya Tuhan dapat membuat nama seseorang sungguh-sungguh besar. Hanya Tuhan yang bikin nama itu besar. Dia berkata kepada Abraham, Bapa perjanjian itu, jalur messianic blessing, aku akan membuat namamu menjadi besar. Karena itu enggak usah cari posisi untuk besar. Akulah Tuhan Allah yang akan membuat namamu menjadi besar. Saudara-saudara, Babel artinya kekacauan. Dan 1 Korintus 14 ayat 33, Yakobus 3 ayat 16, Allah tidak menghendaki kekacauan. Saya ulangi, Allah membenci kekacauan. Kekacauan bahasa yang dimulai di Babel berbalik 180 derajat pada peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Kekacauan itu spirit Babel, tetapi persatuan itu spirit ilahi. Dan saya percaya semua yang datang dari Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera. Kekacauan macam apapun akan rusak, akan runtuh karena kuasa Allah jauh lebih hebat dari semua bentuk kekacauan apapun. Menara Babel tidak punya tempat lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan berkata, ketika manusia tersebar dan Roh Kudus dicurahkan, masing-masing saling mengerti bahasa. Apa artinya? Dia kembali kepada tujuan bersama,
visi bersama, mengerjakan pekerjaan bersama. Dan GMKI melalui para founding fathers kita, mereka menemukan bahwa visi bersama kita, tujuan bersama kita, bersatu supaya dunia percaya. Para senior-seniorita, para anggota GMKI di seluruh Indonesia, apa yang Tuhan kerjakan? Perhatikan, Tuhan tidak diam. Halo warga GMKI, Tuhan tidak diam. Dia akan bertindak. Ayat 7 Tuhan bilang, baiklah kita turun mengacaukan bahasa mereka. Mengapa? Karena spiritnya adalah spirit Lucifer. Spirit iblis harus dipatahkan. Siapa yang mengerjakannya? Bukan senior GMKI, bukan ketua umum PNPS, tapi yang menghentikannya adalah Tuhan Allah sendiri. Karena dia hidup dalam komunitas kita. Kejadian 1 berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada di Alkitab ada pertentangan, kekacauan dari Tritunggal itu. Kata kita, dia menunjuk kepada Trinitas. Dan itu hakikatnya. Dan karena itu semua orang yang percaya kepada Tuhan, dia mesti juga punya spirit yang sama, kita. Apakah saya menjadi penting? Anda penting sejauh dia berkontribusi buat kita. Kita melebihi saya. Saya jika tidak dalam kita, maka saya akan mengurusi kepentingan saya sendiri, visi saya sendiri, misi saya sendiri, dan mengabaikan komunitas kita. Itu sebabnya saya memilih tema kita lebih penting dari saya. Yakobus 3:16 berkata, spirit yang merusak komunitas ialah iri hati dan mementingkan diri sendiri. Saya ingin untuk mengajak Bapak Ibu melihat ada dua peristiwa penting yang sangat nyata. Yang pertama terjadi di Afrika. Kuasa komunitas, rahasia komunitas, rahasia kita. Suatu ketika seorang profesor yang sedang melakukan penelitian di Afrika, dia meletakkan sebuah keranjang apel di bawah sebuah pohon. Kemudian dia menyuruh anak-anak untuk berlari menuju keranjang itu. Siapa yang lebih cepat, dia akan dapat seluruh apel di dalam keranjang itu. Dan mereka semua sudah siap untuk berlari menuju apel itu. Ketika profesor itu berhitung 1, 2, 3, tidak ada satupun yang lari. Tetap mereka berdiri di tempat. Lalu profesor itu bertanya, kenapa kalian tidak mau berlari untuk mengambil keranjang buah itu? Satu anak bilang, kami tidak bisa. Kami tidak bisa datang sendiri untuk mengambil. Kami tidak mungkin menikmati tanpa yang lain. Kami punya tradisi. Tradisi itu bernama Ubuntu. Ubuntu adalah istilah yang juga seperti kita di GMKI. Ut omnes unum sin. Ubuntu adalah sebuah kata yang amat kuat mempengaruhi komunitas mereka. Ketika salah satu anak berkata, Ubuntu, mereka berpegangan tangan dan lari sama-sama, dan mereka sama-sama mengambil buah di keranjang, dan mereka menikmati bersama. Ubuntu artinya kita. Ubuntu artinya saya dan engkau.
Saya tidak bisa menikmati tanpa Engkau, karena kita adalah kita. We are we. Dan ini menarik, mempengaruhi banyak penelitian komunitas dan mengubah banyak orang. Peristiwa yang kedua yang saya nonton ialah ada anak-anak cacat mengikuti olimpiade musim panas. Terakhir ada 9 anak yang mengikuti lomba terakhir lari 100 meter. Waktu mereka sedang siap-siap untuk berlari, ketika wasit meletuskan pistol dan mereka berlari. Karena anak-anak ini disebut anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ada yang nyerong kiri kanan dan kena temannya, dan salah satunya jatuh. Waktu temannya jatuh, mestinya kan kesempatan untuk yang lain bisa merebut juara 1. Tapi tiba-tiba ada seorang anak yang berhenti, lalu dia datang menepuk pundak teman yang jatuh itu. Dia bilang, bangkit, siapa tahu ini akan membuat kamu lebih baik. 7 yang lain tidak lanjut dengan pertandingan. Mereka kembali mengambil 2 temannya, berpegangan tangan rame-rame, dan masuk finish juara 1 rame-rame. Saya ketika nonton itu bukan hanya terharu, tapi saya nangis. Anak cacat, disable, berkebutuhan khusus, mengerti apa itu kita. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang bersedia menyingkirkan orang kiri kanan dengan berbagai cara supaya dia bisa mendapatkan yang terbaik buat dirinya. Yeremia pasal 17 ayat 11 mengingatkan kita, kalau itu yang Anda kerjakan, maka Alkitab berkata Anda seperti seekor ayam hutan yang mengerami telur yang bukan ditelurkannya. Pada setengah baya akan diambil semuanya, dan pada waktu hari tuamu engkau dinyatakan sebagai orang bebal. Dan ini sedang terjadi, kita saksikan di negeri kita. Ngambil untuk dirinya, padahal itu bukan haknya. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kita cara mengalahkan atau cara supaya kita mengalami kuasa komunitas? Yang pertama, taat pada visi bersama, komitmen pada tujuan bersama, memiliki spirit ilahi untuk mencapai apa yang kita putuskan bersama, dan biarkan Roh Kudus menyatukan semua gerak-gerik juang GMKI di 3 medan pelayanan. Bangunlah komunitas yang kuat menurut Kolose 3:16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, supaya kamu saling menegur, saling menasihati, dan ucaplah syukur kepada Allah. Dan dia lanjutkan, apapun yang kamu kerjakan, hendaklah dikerjakan seperti untuk Tuhan. Ada beberapa jemaat yang tanya ke saya, Pak Pendeta, saya pilih, kalau ada 4 kategori saya pilih. Yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga pelayanan, yang keempat pekerjaan. Ada yang bilang saya pilih nomor 1 Tuhan, nomor 2 pekerjaan, nomor 3 keluarga, nomor 4 pelayanan. Saya mau beritahu saudara-saudara hari ini, Tuhan jangan diikutkan dalam prioritas-prioritas pilihan. Dia Almighty, Dia utama dan satu-satunya Allah yang dahsyat. Kalau begitu bagaimana caranya? Ketika Anda melayani keluargamu, lakukan seperti untuk Tuhan. Ketika Anda melayani di GMKI, lakukan seperti untuk Tuhan. Ketika Anda bekerja, lakukan seperti untuk Tuhan.
Bagaimana cara untuk Tuhan? Ketika Anda beribadah kepada Tuhan, tidak ada intervensi apapun. Ketika Anda beribadah kepada Tuhan, tidak ada komplain, tidak ada persungutan, dan Anda beribadah sampai mengalami yang disebut the point of no return. Anda menjumpai kemuliaan Tuhan dalam ibadah itu. Seperti itulah ketika engkau melayani keluargamu, pelayananmu, pekerjaanmu, dan pengabdian. Jadi tidak ada prioritas urutan-urutan. Tuhan satu-satu. Di dalam keluarga ada Tuhan, di dalam pelayanan kita ada Tuhan, di kerja kita ada Tuhan, di pengabdian kita ada Tuhan. Saya ingin mengakhiri refleksi ini dengan mengajukan 3 pertanyaan retorik. Dan saya akan jawab dengan warisan-warisan ilahi. Yang pertama, ada apa dengan kita dan saya dalam komunitas? Ketika Anda ikut di dalam kita, maka kuasa saya mesti nyambung dengan kuasa kita. Yang kedua, mengapa orang lebih cenderung bersatu mengejar visi dunia, tetapi tidak mau terlibat dalam visi Allah melalui gereja atau GMKI? Itu spirit Babel. Yang ketiga, faktor-faktor apa yang menyebabkan komunitas kita belum memenuhi standar Allah? Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu agar dunia percaya. Saya mengutip pesan warisan dari 4 tokoh. 3 diantaranya sudah meninggal dunia, 1-nya hidupnya kekal. Warisan yang pertama dari Om Jo Leimena. Om Jo bilang begini, manusia adalah zoon politikon, makhluk sosial. Dalam arti kata, manusia itu ada karena ada manusia yang lain. Dengan perkataan lain, dasar daripada wujud manusia terletak bukanlah pada dirinya sendiri, melainkan pada cara ia berdiri terhadap orang lain. Itulah artinya kita. Yang kedua, almarhum TB Simatupang yang sering kita panggil Pak Sim. Segala sesuatu adalah milik kita, tetapi pada akhirnya semua yang kita miliki adalah milik Allah. Dalam cara kita memiliki segala sesuatu itu, kita membayar utang kita dengan melayani sesama kita, dan akhirnya melayani Tuhan. Bukan soal jumlah, tetapi kecemerlangan bahwa kita dibutuhkan. Yang ketiga, waktu saya dengan istri saya, Nana Liur, dia juga salah satu senior, mantan sekretaris GMKI Banjarmasin. Waktu kami melayani di Bengkulu, dapat kesempatan untuk mengunjungi rumah Fatmawati. Dan ada kalimat yang sangat menarik dari Bung Karno. Bung Karno bilang begini, perjuangan generasi berikutnya lebih berat karena melawan bangsanya sendiri. Sehingga Bung Karno berkata, lebih baik saya dikorbankan daripada bangsa ini terpecah belah. Wow, orang dunia mengerti kita, mengerti kesatuan, mengerti komitmen. Saya ingin ulangi pernyataan Bung Karno, lebih baik saya dikorbankan daripada bangsa ini terpecah belah. Saya bisa bayangkan seorang ketua umum GMKI, seorang ketua umum sinode, ketika ada problematika yang dihadapi, dia akan berdiri berkata, lebih baik aku dibuang ke laut seperti Nabi Yunus, yang penting penumpang dan kapal
tiga orang itu sudah tidak ada. Tetapi ada satu yang masih hidup sampai hari ini. Dan kita sembah dia. Kita sebut dia kepala gerakan. Yesus Kristus kepala gerakan. Ingat, yang menetapkan dia kepala gerakan itu bukan dia. GMK yang bilang. Saya ulangi, Yesus tidak pernah memproklamasikan dirinya sebagai kepala GMKI. Anda dan saya yang bilang. Kalau begitu, taat dong sama dia. Ikut perintahnya. Dia bilang, ut omnes unum sin. Supaya mereka menjadi satu. Firman Allah bukan undangan. Firman Allah bukan nasihat saja. Dia bukan masukan, bukan saran. Firman Allah itu perintah. Perintah datang dari Tuhan, penguasa tunggal. Perintah datang dari Yesus Kristus, pemilik dunia dan bahkan pemilik gerakan menurut kita. Tidak ada yang boleh tolak perintah ini. Saya ingin menceritakan sebuah kisah supaya saudara-saudara gak usah tegang-tegang kali kata orang Batak. Slow aja. Slow aja. Di kota Sorong satu kali ada satu cerita menarik. Ada seorang nenek umur 75 tahun. Hidup dengan cucunya yang masih kelas 1 SD. Mereka hidup bersama sampai cucunya kelas 6 SD. Nenek berarti udah usia hampir 80 tahun. Nenek bilang begini, cucu, kalau nenek mati, tolong kasih nenek punya baju yang ada di lemari paling dasar. Itu baju untuk nenek waktu mati. Benar, suatu ketika nenek dipanggil Tuhan, nenek meninggal. Lalu karena cucu ingat perintah nenek dan tertulis, cucu datang periksa lemari pakaian, paling dasarnya itu cucu ketemu baju pramuka. Cucu dan nenek nggak tahu kalau setiap minggu ada anaknya nenek yang sudah di rumah lain datang beres-beres rumah. Cucu begitu lihat ini baju pramuka. Tapi karena ini perintah dari nenek, dia ambil baju pramuka. Dia pasang kepada nenek yang sedang di peti jenazah. Dia pasang kaos kaki, tas, sepatu, baju pramuka lengkap dengan tali airnya dan topinya semua. Begitu pendeta dan majelis datang, mereka kaget. Loh, cucu, siapa yang kasih baju nenek begini pramuka? Pak pendeta, ini nenek punya surat wasiat. Katanya kalau nenek meninggal, saya harus kasih nenek punya baju yang paling dasar di lemari pakaian. Saya buka lemari pakaian, saya ketemu baju pramuka paling dasar. Pendeta bilang, ya sudah kalau begitu. Kita berdoa. Lalu mereka bawa ke kuburan. Seluruh jemaat ikut. Begitu peti jenazah diturunkan ke dalam liang lahat, pendeta ambil tanah. Baru dia ucapkan, dari tanah kembali kepada tanah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, khususnya cucu, kita tidak boleh terlalu lama bersedih karena kita hanya antar nenek untuk camping saja. Jadi mari kita beri penghormatan terakhir buat nenek. Tepuk pramuka. Ayo semua, tepuk pramuka. Yang tidak tepuk pramuka ini dulu nggak ikut pramuka. Dengar saya beritahu, kisah ini cenderung lucu dan saudara ketawa. Tapi saya mau beritahu pesannya. Perintah adalah perintah. Tidak punya kuasa untuk melawan perintah. Perintah nenek, cucu taat. Perintah Yesus, kenapa saudara, saya, kita nggak tahu. Sudah mati, camping dan selesai. Yesus itu mati dan bangkit, dan dia masih berkuasa sampai hari ini. We beyond me. Ini menjadi komitmen kita
saya percaya pemulihan GMKI adalah sesuatu yang niscaya Tuhan dipermuliakan. Pegang teguh nilai-nilai yang kita sepakati. Pegang teguh firman Allah yang diberitakan. Kalau orang Afrika itu motonya Ubuntu, kita adalah kita. Kalau anak-anak cacat itu berpegangan tangan untuk masuk garis finish bersama, maka ada satu kekuatan yang mengikat kita. Doa Yesus, ut omnes unum sin. The question mark, pertanyaan besar, where are you now, GMKI? Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih, hamba-Mu terbatas, tetapi biarlah kebenaran ini menjungkir balikan seluruh pikiran kami yang mengandalkan dan mengutamakan diri sendiri, menghancurkan ego kami, kesombongan kami, dan membiarkan otoritas Tuhan berlaku. Kita, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, termanifestasi dalam kita, anak-anak Tuhan, dan kami diikat dalam sebuah kekuatan ilahi supaya bersatu agar dunia percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari semua sama-sama kita ucapkan, we beyond me. 1, 2, 3. We beyond me. Sekali lagi, we beyond me. Tunjuk orang sebelah kiri kanan, we beyond me. Amin.